Oke, Cuan Mania. Di video kali ini kita seperti biasa akan membahas 5 emiten saham. Dan langsung saja yang pertama kita akan bahas ada TLKM, PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Yang kedua ada Antam, Aneka Tambang Tbk. Yang ketiga ada JPFA, Japfa Confit Indonesia Tbk. Yang ketiga ada Cepin, Carwen Pugben Indonesia Tbk. Dan yang terakhir ada WINS, Wind Thermal Offshore Marine Tbk. Jadi yang pertama kita akan bahas hari ini ada dari Telkom dulu, PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Jadi dengan melihat pergerakan Telkom yang sudah terkoreksi sangat dalam sejak pembukaan market setelah libur panjang Lebaran, ini telah melakukan koreksi yang cukup jauh sebesar sekitaran 15%-an yang telah breakdown dari 2 MA, MA50 dan MA100. Dan pada saat ini sedang berada di area MA200 yang berlaku sebagai support yang sangat kuat gitu. Jadi melihat pergerakan Telkom yang seperti ini juga, area MA200 ini jika kita tarik chartnya, ini kita bisa menemukan sebuah area, bisa dikatakan sebuah key area yang direspon berkali-kali oleh pergerakan harga Telkom. Jadi area MA200 yang bertemu juga dengan key area ini bisa dikatakan sebuah area yang menarik banget untuk melakukan spekulasi buy. Dengan catatan, jika kita misalnya melakukan pembelian di kisaran area MA200 yang sebenarnya sekarang pun sudah mulai menarik untuk dicicil, tapi perlu dipastikan juga bahwa jika misalnya ia breakdown dari area MA200 ini, disarankan untuk melakukan cut loss untuk membatasi kerugian kita gitu. Jadi untuk trading plan kita bisa melakukan pembelian. Sekarang pun udah mulai cukup menarik gitu. Jadi dengan target di kisaran area gap down pertama di harga 4.250, dan misalnya saham-saham teknologi ini bisa menguat, dia bisa sampai menutup gapnya yang tinggi di kisaran harga 4.620-an. Jadi jika kita melihat emiten-emiten teknologi yang tadi saat market berjalan ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, jadi menurut saya Telkom untuk kemungkinan dia akan breakdown dari MA200 ini cukup kecil gitu. Untuk emiten kedua yang kita akan bahas hari ini ada Antam, Aneka Tambang Tbk. Jadi untuk Antam kita bisa melihat bahwa setelah ia memantul di area MA200 selama 2 kali, dan pada saat pantulan kedua dia melakukan kenaikan sampai ke area MA50, dan dia tidak kuat untuk melakukan kenaikan yang lebih lanjut dan melanjutkan penurunannya. Jadi saya mengekspektasikan dulu dia bakal melakukan sideways di kisaran harga resisten 2570 dan juga supportnya di 2460. Tapi jika kita masuk ke time frame yang lebih rendah, terlihat bahwa supportnya di 2460 ini sudah di breakdown gitu. Jadi untuk Antam, jadi dia telah breakdown dari support, bisa dikatakan support minor. Tapi jika kita lihat secara price action pattern ini, dia telah membentuk sebuah pattern double top dengan neckline di harga 2460 yang telah di breakdown pada tanggal 6 Juni kemarin. Dan ia mencoba untuk melakukan fake breakdown, tapi dia tertahan di area support turner into resistance, yaitu di harga 2460 juga, dan ia berpotensi akan melanjutkan penurunannya lagi sedikit. Tapi melihat Antam ini, kalau misalnya ia bisa melakukan penurunan sampai di kisaran area MA200 yang juga kita bisa menemukan sebuah support horizontal, ini bisa dikatakan sebuah area yang cukup menarik juga untuk melakukan spekulasi buy. Jadi Antam ini menarik banget untuk dimasukin ke watchlist kita gitu. Jadi untuk target dari double topnya Antam ini berada di kisaran harga 2.300 sampai 2.400-an gitu, yang bisa digunakan sebagai area untuk nyicil buy juga. Untuk target dari Antam ini yang pertama kita bisa ambil di
area support into resistennya di 2460, dengan resisten kedua di 2570, dan resisten ketiga kita bisa ambil di kisaran harga 2740, yaitu di area gap downnya pada tanggal 25 April kemarin. Dan dilihat dari sisi net foreign buyer sell-nya juga, ini foreign melakukan akumulasi yang cukup besar. Misalnya kita menambahkan jumlah akumulasi foreign dengan total foreign-nya telah jualan, ini masih bisa dikatakan bahwa total foreign melakukan pembelian ini jauh lebih besar dibandingkan foreign telah melakukan penjualan. Jadi bisa juga dikatakan bahwa foreign ini masih berada di dalam saham Antam gitu. Untuk emiten ketiga yang kita akan bahas hari ini ada Japfa Confit Indonesia Tbk. Jadi melihat pergerakan Japfa, ia telah breakdown dari area supportnya di harga pada tanggal 18 April yang pada saat ini berlaku sebagai sebuah area resisten. Dan di area bottoming setelah dia breakdown dari area tersebut, ini sudah mulai adanya tanda-tanda akumulasi. Ya. Jadi Japfa ini juga cukup menarik. Jadi jika kita masuk ke time frame 1 hour, ini terlihat bahwa Japfa telah membentuk pattern double bottom yang telah di breakout dengan volume yang tinggi juga. Ya. Dan pada saat ini, hari ini dia melakukan koreksi sebesar 2,67% yang terjadi dengan volume penjualan yang sangat minim. Jadi Japfa ini bisa dikatakan cukup menarik. Jadi area support dan into resistance di harga 1460 ini bisa dikatakan juga sebagai area yang cukup menarik untuk melakukan spekulasi buy. Untuk stop loss, misalnya Japfa melakukan fake breakout, ini bisa disesuaikan dengan diri sendiri. Jika ia close di bawah 1460, jadi rekan-rekan yang suka melakukan cut loss dengan yang cut loss ketat, ini bisa melakukan cut loss jika ia close di bawah 1460. Tapi rekan-rekan yang lebih menyukai stop loss yang sedikit lebih lebar, ini bisa menunggu di area last swing low-nya di kisaran harga 1400-an untuk melakukan cut loss gitu. Jika misalnya besok Japfa memantul di area resistance turn into supportnya ini, Japfa bisa berpotensi menuju ke area MA50 dulu. Ini bisa saja ia berpotensi bertahan di area tersebut dan melakukan konsolidasi di kisaran area MA50 dan harga 1460, atau juga dia bisa langsung melakukan breakout menuju ke area support turn into resistance di harga 1550 sampai 1575-an. Yang juga kita bisa menemukan gap down yang dibentuk pada tanggal 18 April kemarin yang bisa juga dijadikan sebagai sebuah area resisten gitu. Untuk emiten keempat, ini ada Cepin, Caruan Tokban Indonesia. Jadi Cepin juga sebenarnya pergerakannya sama. Jadi dia membentuk, setelah ia melakukan penurunan ini, ia mulai ada tanda-tanda akumulasi di area bawah. Lalu jika kita masuk ke time frame kecil, ini terlihat bahwa Cepin telah breakout dari pattern double bottom juga. Dan pada saat ini dia sedang berada melakukan sebuah retest gitu. Dan untuk Cepin misalnya kita lihat di time frame 1 hour-nya ini, kita juga bisa menemukan adanya sebuah area demand pada tanggal 31 Mei yang direspon oleh market dan harga gagal close di bawah area demand tersebut. Dan jika misalnya kita melihat Cepin, ini hal yang menarik untuk Cepin, jadi yang membentuk breakout dari harga 5150 ini dilakukan oleh foreign dengan volume yang cukup besar gitu. Dan setelah ia melakukan breakout ini, terlihat juga bahwa foreign telah melakukan distribusi. Tapi hal ini bisa dikatakan sebuah hal yang normal. Jadi setelah setelah harga mengalami kenaikan itu, untuk market maker melakukan taking profit sedikit itu merupakan hal yang normal. Dan bisa dilihat juga hari ini
foreign mulai masuk lagi di saham Cepin ini. Untuk Cepin juga hampir sama dengan CPFA. Jadi misalnya hari ini dia bisa memantul, besok dia bisa memantul di harga 5.150 ini, ia berpotensi menuju ke area MA50 yang berlaku sebagai support resisten pertamanya. Dan untuk target dari Cepin bisa diambil di kisaran support turn into resistance juga, yang akan nanti dijaga juga oleh MA100 yang berlaku sebagai target price dan juga resisten yang cukup kuat untuk Cepin. Untuk emiten terakhir yang kita akan bahas hari ini ada WINS, Wintermal Offshore Marine Tbk. Jadi WINS juga yang membentuk sebuah pattern double bottom yang telah di breakout dengan volume yang tinggi juga. Dan yang menarik dari WINS ini, setiap ia melakukan pembelian ini terjadi dengan volume yang besar, tetapi saat ia melakukan penjualan ini terjadi dengan volume penjualan yang cukup minim. Dan dilihat dari price actionnya juga, ia membentuk sebuah pattern double bottom dengan neckline di kisaran harga 185-an yang telah di breakout dan pada saat ini sedang dalam masa konsolidasinya gitu. Jadi untuk WINS ini kita bisa melakukan spekulasi buy di area resistance turn into supportnya juga, tetapi dengan catatan meletakkan stop loss itu wajib banget untuk WINS, karena WINS ini merupakan sebuah emiten dengan volatilitas tinggi. Misalnya besok WINS berhasil memantul di area resistance turn into supportnya, ini kita bisa mendapatkan target double bottom untuk WINS di kisaran harga 234, tetapi sebelumnya kita bisa mendapatkan sebuah area resisten juga di harga 204 dan 210-an untuk target dari WINS. Tapi jika misalnya ia melakukan penurunan, ini menurut saya jika ia close di bawah MA100 ini udah lumayan beresiko gitu. Jadi saya sarankan untuk melakukan cut loss dulu untuk mengambil nanti di area bawah, misalnya jika emiten-emiten pelayaran ini masih memiliki tren yang kuat gitu. Demikianlah analisa rekomendasi saham hari ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami juga tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Tolong dianalisa kembali sesuai dengan style para cuan mania dan tentukan trading plan maupun money manajemennya terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk masuk ke dalam suatu saham. Akhir kata, terima kasih telah menonton video kami dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.